Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always find his way back home and it's so true. Selamat siang semua. Di sini kami akan meninjau proses pembangunan jalan dan juga jembatan tol antar penghubung satu daerah. Mari ikuti kami untuk melihat peninjauannya. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai proses pembangunan jalan tol, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu jalan tol? Jalan tol merupakan bagian sistem jaringan jalan yang berbayar dan dikhususkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Fungsi jalan tol itu sendiri ialah untuk memajukan sebuah daerah, mempercepat perjalanan, dan yang paling penting, meningkatkan pemerataan pembangunan nasional. Nah, sekarang kita masuk dalam pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol diawali dengan pemadatan tanah yang dimulai dari pengambilan sampel, pengecekan spesifikasi tanah, penggalian, penghamparan material, pemadatan tanah, dan pengecekan kepadatan tanah. Pemadatan tanah sangat penting. Pemadatan tanah bertujuan untuk memperoleh tanah yang stabil terhadap beban struktur maupun beban non-struktur. Pemadatan tanah juga bertujuan untuk mengeluarkan udara dari pori-pori tanah. Setelah proses pemadatan tanah, selanjutnya akan ada pembuatan dinding penahan tanah atau DPT. DPT merupakan struktur dinding yang relatif kaku dan digunakan untuk menyokong tanah secara lateral, sehingga tanah dengan dua ketinggian berbeda di kedua sisi dapat ditahan. Dinding penahan tanah juga harus bersifat rigid atau kaku, sehingga dapat menahan beban lateral secara maksimal sesuai dengan yang direncanakan. Setelah semua selesai, barulah pembangunan jalan dan jembatan tol dapat kita mulai. Pembangunan jalan beton dipilih karena lebih kuat ketimbang aspal, meskipun pembuatan jalan beton lebih sulit dalam pengerjaannya. Pembuatan jalan beton diawali dengan pemasangan pondasi jalan beton menggunakan batu makadam dengan ketebalan 30 cm. Kemudian permukaan diberi lapisan sirdam dengan ketebalan yang sama. Berikutnya, permukaan akan diberikan plastik agar air dari cor tidak teresap ke tanah. Baru kemudian diberi penyangga besi tulangan beton decking. Berikutnya adalah pengecoran jalan menggunakan material beton. Dan tahap terakhir adalah pematatan beton agar lebih kokoh dan tahan lama. Tidak lupa, jalan tol dilengkapi dengan pembatas lajur atau barrier. Barrier berfungsi untuk keamanan, pengaturan lalu lintas, dan mengendalikan aliran lalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Setelah semua selesai, selanjutnya akan dibangun drainase. Permasalahan klasik yang sering terjadi di jalan tol adalah banjir. Oleh sebab itu, sistem drainase sangat penting untuk mengalirkan limpasan air yang terjadi di permukaan jalan menuju pembuangan akhir. Ya, sekian peninjauan yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat. Di sini kita sambil saling belajar. Terima kasih.
See you next video. Bye. Selamat siang. Yang namanya bego. Ya, cukup sekian video yang telah kita lakukan. Selamat siang semua. Di sini kami ingin meninjau pembangunan jalan Kita udah bagus. Ketawa. Mana ada